wong Banyumas Raya terkait dengan gerakan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Jakarta. Maka dengan ini kami menyatakan sikap. 1. Menolak dan mengecam keras aksi tersebut karena sangat tidak penting dan tidak ada manfaatnya bagi bangsa dan negara. 2. Gerakan tersebut dilakukan oleh kelompok dari ormas-ormas yang sudah dinyatakan terlarang di negeri ini. 3. Gerakan mereka bertujuan politik yang sangat merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan. 4. Perlawanan terhadap pemerintah dan ingin menjatuhkan di tengah jalan adalah bentuk makar dan kudeta. 5. Kepada aparat keamanan di negara ini, kami minta jangan sampai memberikan izin atas kegiatan 212 yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Tangkap para pentolan 212 yang ingin melakukan makar dan provokasi kudeta kepada negara ini. 7. Kami dari Banyumas sangat siap membantu aparat untuk melawan mereka jika dibutuhkan, berapapun jumlahnya dan apapun resikonya. Demi Merah Putih dan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, jiwa dan raga kami sumbangkan untuk bumi pertiwi tercinta Indonesia. Siapa kita? Indonesia, NKRI, Pancasila, Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pernyataan sikap dari wong Banyumas Raya menolak dan mengecam keras rencana akan diadakannya reuni 212 di Jakarta. Pertama, kegiatan itu tidak penting dan tidak ada manfaatnya bagi negara. Ya, memang benar, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, aksi demo yang dilakukan pasukan Kadrun Yaman itu malah merugikan. Tak hanya merugikan negara, tapi juga rakyat yang ada di Jakarta. Merugikan karena kegiatan itu hanya buang-buang waktu saja, bahkan mengganggu masyarakat yang hendak melakukan aktivitas keseharian di sekitar tempat yang rencananya akan digunakan sebagai lokasi aksi. Yang kedua, gerakan tersebut dilakukan oleh ormas-ormas yang sudah jelas dinyatakan terlarang di Indonesia, misalnya FPI atau HTI. Artinya apa? Kalau ormasnya saja terlarang, berarti kegiatan apapun yang dilakukan kalau mengatasnamakan ormas juga ikut terlarang. Paham, Drun? Kenapa dinyatakan sebagai ormas terlarang? Ya, karena berbahaya bagi Indonesia, mengancam dan membahayakan keutuhan negara kesatuan. Yang ketiga, gerakan mereka bertujuan politik yang sangat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, yang ingin menjatuhkan presiden di tengah jalan. Lah, ini sangat berbahaya. Kalau misal presiden berhenti sebelum masa jabatan berakhir, artinya ada kesempatan untuk merebut kekuasaan dengan dalil agama. Kalau sampai terjadi, sudah dipastikan akan timbul gejolak dan mungkin malah terjadi perang saudara. Kemudian yang keenam, tangkap pentolan 212 yang ingin makar dan provokasi kudeta kepada negara ini. Harus itu, sebab kalau hanya aktivitasnya saja yang dilarang, sementara aktor yang sering membuat provokasi tidak ditangkap, ya nanti akan membuat gejolak baru lagi. Dan yang terakhir, wong Banyumas Raya juga siap membantu pemerintah jika diminta untuk menghadapi para pengacau di negeri ini. Kalau kita lihat selama ini, kelihatannya aneh apa yang dilakukan kelompok 212 itu. Demo dibuat berjilid-jilid seperti agenda tahunan. Bukan seperti, tapi memang iya. Terus yang mereka dapat apa? Katanya dapat bayaran. Tapi berapa? Apa tidak mending mereka kerja sebagai tukang bangunan atau apa saja yang jelas halal daripada kerja jual agama tapi bayarannya juga belum jelas. Tapi biasanya yang digembar-gemburkan adalah bela keadilan dan melawan kedoliman.
Lah mereka ini siapa? Indonesia ini negara besar, Drun. Ada aparat penegak hukum yang bertugas di bidang itu. Lalu mereka kamu anggap tidak ada. Lah kamu sendiri apa? Bisanya cuma kecam, kritik, dan demo. Kasihan orang-orang pribumi yang masih awam dan mudah dibohongi, sehingga mereka ikut teriak-teriak di jalanan dengan alasan bela keadilan. Semoga para pribumi yang dulu tersesat ikut masuk ke lingkaran mereka, segera kembali sadar dan kembali ke jalan yang benar, jalan yang sudah diajarkan dan dicontohkan para wali songo di Nusantara yang sudah pasti diridhoi Tuhan. Cukup sekian dan terima kasih.